Selamat pagi anak-anak, salam berjumpa kembali. Walaupun saat ini kita berada dalam masa pandemi, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar dari rumah. Anak-anak kekasih, saat ini kita akan belajar, kita sudah masuk pada materi tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keragaman makhluk hidup, dan kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Yang berikut, siswa mampu menjelaskan pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang berikut, siswa mampu memasangkan pertanyaan dan jawaban tentang pentingnya pemanfaatan hewan dan alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan benar. Yang berikut adalah siswa dapat menyebutkan upaya menjaga kelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan benar. Nah, anak-anak, Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang berbagai hewan di Indonesia. Coba kita lihat bersama video ini ya. Nah, dalam video itu ada beberapa hewan dengan berbagai manfaatnya. Coba kita simak bersama ya. Nah, di sana ada sapi, ada kerbau, ada kuda, dan berbagai jenis hewan lainnya. Dan manfaat dari bagian-bagian tubuh hewan tersebut dapat menghasilkan daging, telur, benang, terus juga dapat dimanfaatkan tenaganya. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan video ini. Nah, setelah kita perhatikan video ini, apa yang kalian dapat sebutkan? Hewan apa yang ada di sekitar kalian, sekitar anak-anak? Apa yang harus kita lakukan pada hewan-hewan tersebut? Apakah hewan yang membuat kita penasaran, ingin mengetahui informasinya? Jika kamu ingin memperoleh informasi tentang sesuatu, ada beberapa hal yang kamu lakukan. Tentunya salah satunya adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan bertanya kepada orang lain untuk memperoleh sebuah informasi. Sebelum kamu melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kamu persiapkan, perlu anak-anak persiapkan. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, membuat janji dengan narasumber. Dan yang terakhir, melakukan wawancara dengan bahasa yang baik dan sopan. Anak-anak sekalian, selain wawancara, kita juga dapat memperoleh informasi dengan cara membaca teks atau buku, bacaan atau buku. Nah, coba perhatikan. Dalam pelajaran kali ini kita belajar tentang berbagai hewan. Yang salah satunya ini adalah burung cendrawasih yang ada di Papua. Coba lihat, burung cendrawasih ini disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya juga, burung ini jarang turun ke tanah, sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Nah, anak-anak, habitat aslinya adalah di hutan-hutan yang lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Nah, banyak keunikan yang dimiliki burung cendrawasih ini. Sampai bulu-bulunya juga dapat diperdagangkan di Eropa karena di sana digunakan untuk hias bagi wanita. Jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar yang dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita masuk pada manfaat hewan. Yang pertama adalah bahan pangan. Yang pertama dapat diambil dagingnya, telurnya, dan susunya. Berikut, dapat menghasilkan bahan pembuat baju hangat atau jaket. Berikut, sebagai bahan obat-obatan.
berikut sebagai diambil tenaganya untuk digunakan untuk menarik pedati. Yang berikut, hewan juga dapat dipelihara seperti terlihat dalam gambar ini, dan berikut sebagai bahan kerajinan. Dan yang terakhir adalah membantu proses penyerbukan pada tanaman seperti kupu-kupu. Nah, anak-anak, karena banyak manfaat hewan ini, terkadang manusia menggunakan atau memanfaatkannya tapi tidak melestarikannya kembali. Ada beberapa hewan yang langka. Hewan langka adalah hewan yang populasinya atau jumlahnya semakin sedikit dari hari ke hari. Coba perhatikan pada gambar ini. Di sana ada komodo, ada harimau, ada orang hutan, ada burung cendrawasih. Nah, coba anak-anak kita baca bersama. Tahukah kalian mengapa hewan tersebut semakin berkurang jumlahnya? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Hewan-hewan tersebut menjadi langka karena manusia memanfaatkannya tidak dengan bijak, tidak memikirkan keseimbangan keberadaan hewan tersebut, tidak melestarikan hewan dengan keberadaannya, rusaknya lingkungan asal hewan akibat ulah manusia. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Pertama, membuat tempat penangkaran hewan, terutama hewan yang sudah langka, kemudian tidak melakukan perburuan hewan langka, terus memberikan solusi kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian hewan untuk kehidupan manusia. Dan yang berikut, mendukung setiap aktivitas pelestarian hewan yang dilakukan oleh lembaga lingkungan. Dan yang terakhir, membuat poster atau iklan tentang pentingnya hewan dan berisi ajakan untuk melestarikan hewan. Nah, anak-anak, Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang perburuan hewan di Indonesia dan akhirnya pelakunya tertangkap, pelaku perburuan hewan langka di Indonesia. Mereka mengambil dan menjualnya. Anak-anak, ketika orang melakukan kesalahan ini, mereka harus masuk penjara atau mereka diberi hukum karena mereka sudah mengambil atau mencuri hewan langka yang ada di Indonesia, hewan yang dilindungi. Nah, sekarang setelah menyaksikan video itu, upaya apa saja yang dilakukan untuk melestarikan hewan? Yang pertama, tidak melakukan perburuan dan perdagangan hewan. Yang berikut, membuat undang-undang perlindungan hewan langka. Kemudian, memelihara dan menyayangi hewan yang kita miliki. Tidak menyakiti hewan. Dan yang terakhir, membuat poster untuk informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hewan dan mengajak masyarakat untuk melestarikan hewan. Anak-anak, pada bagian yang terakhir tadi membuat poster. Ibu akan menugaskan anak-anak sekalian untuk membuat sebuah poster yang berisi tentang pelestarian hewan. Coba kita lihat bersama pada slide ini. Di sana ada alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat poster. Nah, setelah kita baca bersama, coba kita lihat contoh poster. Nah, anak-anak dapat melihat contoh poster yang sudah jadi ini sebagai bahan referensi atau sebagai contoh bagi anak-anak sekalian untuk melakukan atau menggambar tugas yang Ibu sudah berikan tadi. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Dan sebelum menutupnya, mari ajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Sampai jumpa.